Malam itu, di jalur yang terkenal paling angker di Jawa Tengah, seorang sopir truk terguling di tengah derasnya hujan. Tapi anehnya, setelah kecelakaan itu ia melihat dirinya sendiri keluar dari kabin truk yang hancur. Ia pikir cuma halusinasi, sampai akhirnya sadar. Tempat ia berdiri bukan lagi di dunia manusia. Ini bukan kisah biasa. Ini cerita tentang kematian yang menolak pergi, dan dunia yang tak seharusnya kita lihat. Selamat datang di Kenari Malam. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan masuk ke dalam istana yang tak dibangun oleh tangan manusia. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Butir air menghantam atap besi truk seperti ribuan jarum kecil, menimbulkan suara tat-tat-tat yang monoton tapi bikin kepala pening kalau didengar terlalu lama. Di tengah derasnya hujan itu, truk tua berwarna oranye milik Sardi melaju pelan, tapi pasti di jalur yang terkenal paling angker di Jawa Tengah alas Roban. Orang-orang menyebutnya jalan maut. Tapi bagi para sopir, jalan ini sudah seperti teman lama. Mau seangker apapun, kalau muatan harus dikirim, ya tetap harus lewat. Sardi menatap lurus ke depan. Lampu depan truknya hanya mampu menembus kabut sejauh beberapa meter. Di luar sana, pohon-pohon besar berdiri rapat, rantingnya menjulur seperti tangan raksasa yang siap menjemput siapapun yang berani lewat. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, tapi di dalam kabin, hawa pengap bercampur bau rokok dan solar. Yang penting nyampe subuh, gumam Sardi pelan sambil menyalakan rokok kreteknya. Suara letupan kecil dari ujung rokok itu terdengar jelas di antara suara hujan yang menderas. Asapnya ia hembuskan ke kaca depan, lalu mengelapnya dengan lengan karena embun mulai menutupi pandangan. Sardi sudah hafal setiap tikungan di alas Roban. Ini bukan pertama kalinya dia melintas malam-malam begini. Tapi malam itu, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa beda. Semacam merasa berat di dada. Seolah udara di sekitar menekan dan menolak kehadirannya. Di radio kabin, lagu campur sari yang biasa menemaninya mendadak berhenti. Tak ada suara, hanya desis statis seperti orang berbisik. Ia menepuk-nepuk bagian atas radio, berharap sinyal balik lagi. Tapi tidak, radio itu benar-benar mati. Ah, paling korslet, gerutunya. Ia menatap jam digital kecil di dashboard. Angka merahnya menunjukkan jam 2:17. Waktu yang aneh, pikirnya. Waktu di mana semua hal sunyi jadi terdengar, dan semua hal yang tak terlihat mulai menampakkan diri. Truk terus melaju pelan. Sardi menggenggam setir erat-erat. Di luar, suara hewan malam samar-samar terdengar di antara hujan. Kadang seperti lolongan, kadang seperti tangisan. Ia menepis pikiran aneh yang mulai muncul di kepala. Jangan mikir macem-macem, jalan aja. Namun, dari spion sebelah kiri, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, tegak berdiri di tengah jalan, diam saja, tak bergerak. Bentuknya samar, tapi jelas itu bukan pohon. Sosok itu berdiri seperti manusia, tapi tanpa payung, tanpa senter, tanpa refleksi cahaya sedikit pun dari lampu truk. Refleks, Sardi injak rem, tapi truknya malah oleng. Jalanan licin, ban belakang kehilangan cengkeraman. Ia coba banting setir ke kanan, tapi truk malah bergoyang liar ke kiri. Jantungnya nyaris copot. "Woi, minggir, minggir!" teriaknya spontan, meski tahu suara itu tertelan hujan deras. Bayangan hitam itu masih di tempat yang sama, seolah menunggu. Dalam sepersekian detik sebelum benturan, Sardi sempat melihat wajah sosok itu dari balik kaca depan, tapi wajah itu tidak punya mata, tidak punya hidung, hanya rongga gelap. Lalu BRK, segalanya jadi putih. Suara hujan hilang, dunia lenyap. Sardi merasa tubuhnya seperti melayang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara, hanya keheningan. Ia ingin membuka mata, tapi kelopak matanya terasa berat. Napasnya tersengal, tapi dada tak terasa bergerak. Beberapa detik, mungkin menit, atau mungkin jam berlalu ia tak tahu. Tapi perlahan, ia mulai mendengar sesuatu, suara tetesan air, pelan tapi jelas. Tik, 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 seperti dari atap bocor. Sardi membuka matanya pelan-pelan. Pandangannya kabur, tapi cahaya samar dari lampu depan truk masih menyala, menyorot ke arah pepohonan yang kini berantakan. Hujan belum berhenti. Ia masih di dalam kabin, tapi ada yang aneh. Ia merasa seperti duduk di antara dua dunia. Kakinya berat, tangannya dingin. Ia mencoba menoleh, tapi lehernya kaku. Kaca depan truk pecah, setir bengkok, kabin penyok parah. Tapi anehnya, tubuhnya tak luka parah.
hanya lecet kecil di dahi. Ia menatap keluar lewat jendela yang retak dan saat itulah darahnya berhenti mengalir. Di depan truknya, sekitar 5 meter dari posisi kabin, berdiri seseorang. Sardi memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Orang itu mengenakan jaket coklat yang sangat ia kenal. Jaket yang sedang ia pakai sekarang. Ia menatap lebih lama dan jantungnya serasa diremas. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Sardi melihat dirinya sendiri keluar dari kabin truk yang hancur, berjalan sempoyongan ke arah semak-semak, lalu berhenti di pinggir jalan. Tubuh itu berdiri tegak, menatap ke arah truk ke arah dirinya yang masih duduk di dalam kabin. "Ah, aku," gumamnya dengan suara gemetar. Tubuhnya sendiri menatap balik. Meskipun jarak di antara mereka hanya beberapa meter, Sardi merasakan dingin luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Sosok itu tidak terlihat seperti manusia hidup, kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Lalu sosok itu perlahan melangkah ke belakang, masuk ke dalam kegelapan hutan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Sardi ingin keluar, tapi pintu kabin macet. Ia mendorong sekuat tenaga, tapi tak bergerak. Napasnya makin berat, seperti ada beban di dadanya. Hujan terus menghantam atap truk, tapi suara hujan kini berubah seperti bisikan. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar tapi jelas bukan suara air. Itu seperti suara orang tertawa pelan. Hi, hi, hi. Sardi memejamkan mata kuat-kuat. Allahu Akbar. Ini apaan sih? Gumamnya lirih. Ia coba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi udara yang masuk ke paru-parunya terasa dingin sekali, seperti menghirup es. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki di atas bak truk. Sek, sek, sek. Perlahan, teratur, berat. Sardi menoleh ke spion tengah, tapi tak ada apa-apa, hanya kabut dan bayangan pepohonan. Namun suara langkah itu makin dekat. Kini seperti berada tepat di atas kabin. "Siapa di sana?" teriaknya spontan. Tak ada jawaban, tapi dari atap, sesuatu terdengar seperti benda berat menyeret rantai. Sert, sert, klang. Sardi menunduk, menutup kepala dengan kedua tangan. Dalam ketakutan itu, pandangannya sempat menangkap sesuatu lewat kaca spion. Ada sosok bayangan merayap di sisi kiri truk, perlahan, seperti mengendap. Tidak berjalan tegak, tapi menempel di tanah seperti binatang. Tangannya panjang, kulitnya pucat kehijauan, matanya menyala merah samar. Sardi menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia ingin berdoa, tapi lidahnya keluh. Sosok itu berhenti tepat di sisi pintu, lalu mengangkat wajahnya. Dari balik kaca, Sardi melihat senyum lebar yang tidak manusiawi. Senyum itu panjang, terlalu panjang, hampir menyentuh telinga. Sekejap kemudian, sosok itu hilang, menguap seperti kabut, dan tiba-tiba suara langkah di atas truk juga berhenti. Sunyi total. Sardi masih menggenggam setir, tangan gemetar, jantung berdetak terlalu cepat. Ia merasa waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti 1 jam. Di luar hanya ada hujan, tapi mata Sardi terus mengawasi spion, takut sosok itu muncul lagi. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu dari radio yang tadinya mati. Suaranya tidak jelas, hanya dengungan aneh bercampur seperti orang bicara dari jauh. Sardi, ia sontak menoleh. "Siapa?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Keluar!" Sardi menatap radio dengan mata membelalak. "Keluar? Maksudnya apa?" Tiba-tiba, seluruh lampu kabin padam. Gelap total, yang tersisa hanya suara hujan, angin, dan degup jantungnya sendiri. Beberapa detik kemudian, kaca depan berembun seluruhnya, tapi di balik embun itu, dari luar, muncul bekas telapak tangan. 1, 2, 3, 5. Banyak sekali, seperti ada puluhan tangan menempel dari luar, berusaha masuk. Sardi menjerit pelan dan berusaha menyalakan mesin. Kuncinya sudah terpasang, tapi mesin tidak mau hidup. Ia coba lagi. Cekrek, cekrek, masih gagal. Dan tiba-tiba, dari luar, terdengar suara seseorang mengetuk kaca 3 kali. Tok, 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 pelan, teratur. Sardi menatap ke arah suara itu dan melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di balik kaca, berdiri dirinya sendiri. Bajunya basah kuyup, matanya kosong, dan dari bibirnya meneteskan darah hitam pekat. Sosok itu menatap langsung ke arahnya, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pintu truk.
Sardi menjerit. Ia dorong pintu keras-keras sampai engselnya terlepas sebagian. Begitu pintu terbuka, angin dingin malam langsung menerpa wajahnya. Hujan masih turun deras, tapi ia tak peduli. Ia melompat keluar, terjatuh ke tanah berlumpur, dan berlari ke arah berlawanan dari truk. Namun langkahnya terasa berat. Setiap kali ia mencoba bergerak lebih cepat, tanah seperti menahannya. Kakinya seolah tertanam. Nafasnya tersengal, tapi rasa takut memaksanya terus lari. Ia menoleh sekilas, truknya masih di tempat, lampu depan masih menyala samar menembus kabut. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, di kursi sopir, terlihat ada seseorang duduk. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Sardi terpaku, tak bisa berpikir. Ia berdiri di tengah jalan, dihantam hujan, menatap truk yang kini terasa seperti milik orang lain. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa ringan. Suara hujan mereda, pandangan kabur. Dunia seakan berputar. Dalam kekosongan itu, Sardi merasa ada sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh pelan, dan yang ia lihat hanyalah gelap. Tidak ada jalan, tidak ada hutan, tidak ada truk, hanya kegelapan dan suara langkah kaki pelan yang datang mendekat. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya, dan sebuah suara berat berbisik di telinganya. "Sudah waktumu, Sardi." Suara itu membuat darahnya membeku. Ia ingin menjerit, tapi udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Dunia berputar lagi, lalu semua lenyap. Yang tersisa hanya suara hujan di kejauhan, samar, seperti berasal dari dunia lain. Ketika Sardi membuka mata lagi, ia tidak tahu lagi di mana ia berada. Tidak ada jalan, tidak ada truk, hanya hamparan lantai dingin berkilau seperti kaca. Dan di kejauhan, berdiri bangunan besar dengan pilar emas, bercahaya aneh di tengah kegelapan. Ia belum tahu bahwa malam itu, kecelakaan di alas Roban bukanlah akhir perjalanannya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh. Semacam bau dupa bercampur darah kering. Sardi terbangun dengan kepala berat, pandangannya berputar, tapi rasa sakit di tubuhnya sudah tidak terasa. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya yang dingin. Jari-jarinya gemetar ketika menyadari tanah di bawahnya bukan tanah biasa, tapi semacam lantai batu halus yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Ia menatap sekeliling. Tidak ada jalan, tidak ada truk, tidak ada pepohonan. Yang ada hanyalah langit kelam tanpa bintang dan bangunan besar menjulang di kejauhan. Bentuknya seperti istana, tapi tidak seperti bangunan yang pernah ia lihat di dunia nyata. Pilar-pilarnya tinggi, berwarna hitam berkilau seperti logam, dan dari setiap sudutnya memancar cahaya merah samar, seperti bara api yang masih hidup. Sardi mencoba berdiri, lututnya gemetar, tapi ia berhasil menopang tubuhnya. Udara di sekitar terasa tebal, seolah setiap napas harus ditarik dengan tenaga. "Ya Allah, ini di mana?" bisiknya pelan. Suara sendiri terdengar menggema aneh, seperti di dalam ruang kosong yang luas tanpa ujung. Ia melangkah perlahan, setiap langkah menimbulkan gema lembut di lantai batu itu. Semakin dekat ke arah bangunan besar itu, semakin jelas terlihat ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Ada wajah manusia, tapi matanya diganti dengan simbol spiral. Ada gambar truk, hutan, dan sesuatu yang mirip tubuh manusia terguling di bawahnya. Ukiran itu seperti hidup setiap kali ia menatap terlalu lama. Gambar-gambar itu bergerak pelan, seperti bernapas. Sardi menelan ludah. "Kayak gambar setan," gumamnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Pintu besar di depan istana itu terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut tapi tidak menenangkan. Sardi ragu beberapa detik, tapi pikirannya hanya satu, keluar dari tempat ini. Ia pikir mungkin ini rumah seseorang, mungkin ada yang bisa diminta tolong. Ia melangkah mendekat. Begitu tangannya menyentuh pintu itu, hawa dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, pintu itu terbuka perlahan tanpa ia dorong. Suara deritnya panjang, seperti jeritan dari besi tua. Begitu pintu terbuka, Sardi langsung menahan napas. Ruangan di dalam istana itu sangat luas. Atapnya tinggi, tak terlihat ujungnya. Di tengah-tengah ruangan, berdiri singgasana megah berwarna hitam pekat, dihiasi ukiran kepala binatang yang tak dikenalnya. Di sekeliling ruangan, puluhan lentera tergantung melayang di udara, menyala tanpa sumbu, tanpa api, tapi cahayanya berdenyut seperti detak jantung.
Lantai marmer hitam di bawahnya memantulkan wajah Sardi yang terlihat pucat dan linglung. Tapi ada sesuatu yang aneh di pantulan itu. Di pantulan, ia melihat dirinya tersenyum, padahal wajah aslinya tidak. Sardi mundur setengah langkah. Astagfirullah, ini tempat apa? Bisiknya. Tiba-tiba, dari arah singgasana, terdengar suara pelan berat, bergema, seolah keluar dari perut bumi. Datang juga akhirnya. Sardi tertegun. Ia memutar kepala ke segala arah, tapi tidak melihat siapapun. "Siapa itu?" serunya. Suara itu tertawa pelan, gema tawanya bergulung sampai ke ujung dinding ruangan. "Yang memanggilmu dari jalan itu." Sardi merinding. "Jalan? Maksudnya?" "Alas Roban." Suara itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tempat di mana batas dunia kami dan dunia kalian menipis. Kau melewatinya tadi malam, dan kini kau di sini." Sardi menatap singgasana itu lekat-lekat. Perlahan, dari kegelapan di baliknya, muncul sosok tinggi besar mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya dua mata merah kecil yang menatap tajam. Di tangannya ada tongkat panjang dari kayu gelap, ujungnya berujung seperti mata kel besar. Sardi mundur spontan. Aku cuma kecelakaan. Aku gak niat kesini. Aku cuma pengen pulang." Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya menimbulkan suara seperti besi diseret di atas batu. Semua yang mengucapkan itu selalu bilang sama. Tapi tak ada yang pulang dari sini dengan tubuh yang sama lagi. Tubuh yang sama. Sardi mengulang, bingung. Sosok itu mendekat, lalu dengan gerakan lembut menepuk lantai di depan tahta. Dari lantai itu, muncul bayangan yang perlahan berubah bentuk menjadi manusia. Sardi menatap ngeri saat bayangan itu menjadi sosok dirinya sendiri. Tapi versi lain pucat, matanya kosong, bibirnya biru. "Itu, aku," bisik Sardi. Sosok berjubah hitam itu menjawab pelan, "Itu tubuhmu yang tertinggal di jalan." Sardi menatap dengan mata membulat. Ia berlari ke arah bayangan itu, tapi tubuhnya seperti menabrak dinding tak terlihat. Ia mencoba menyentuh, tapi tangannya menembus udara kosong. Tubuhnya sendiri, yang tergeletak di lantai, tidak bergerak sama sekali. "Tidak mungkin. Aku masih hidup," teriaknya. "Ya," jawab sosok itu tenang. "Kau masih hidup, tapi tidak sepenuhnya di dunia mereka." Sardi mulai panik. "Aku harus balik. Aku punya anak istri di rumah. Aku belum mati. Aku cuma kecelakaan." Sosok itu mengangkat tongkatnya, menunjuk ke langit-langit ruangan yang kini berubah tampak pemandangan jalan Alas Roban. Dengan lampu polisi berkedip-kedip dan orang-orang berkerumun di sekitar truk yang terguling. "Aku kasih kau lihat, Sardi. Tubuhmu sedang mereka angkat. Mereka bilang kau meninggal seketika." Sardi menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa melihat tubuhnya sendiri dibawa dengan tandu, ditutup kain biru. Ia bisa melihat rekan sesama sopir berdiri di pinggir jalan, menatap sedih. Tidak, aku masih di sini," ia menjerit, mencoba melompat, tapi pemandangan itu menghilang seketika. Sosok berjubah itu menatapnya lama, lalu berkata, "Alas Roban bukan cuma jalan. Itu gerbang. Kami tidak memaksa siapapun lewat. Tapi kalau sudah terguling di sana, mereka akan sampai ke sini. Ke tempatku." Sardi terdiam, terengah-engah. "Kau siapa?" Sosok itu tersenyum tipis, dan suara tawa kecil bergema di seluruh ruangan. "Bagi kalian, aku banyak nama. Ada yang memanggilku penjaga, ada yang menyebutku Raja Alas. Tapi bagi yang sudah sampai di sini, aku hanya disebut satu hal." Ia mendekat sampai wajahnya hampir sejajar dengan Sardi. Suara napasnya berat, berhembus dingin. "Aku adalah tempat terakhir bagi mereka yang tersesat antara hidup dan mati." Sardi mundur pelan, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara di ruangan itu tak terasa panas. Ia memegang dadanya, memastikan jantungnya masih berdetak. Tapi detaknya lambat, sangat lambat. "Aku gak mau di sini." Suaranya bergetar. Sosok itu mengangkat tongkatnya, lalu mengarahkannya ke salah satu dinding. Dinding itu berubah jadi semacam cermin besar, menampilkan pemandangan aneh. Sebuah jalan berliku di tengah hutan gelap, dan di ujungnya, cahaya kecil yang tampak seperti lampu kendaraan. "Itu jalan pulangmu, Sardi. Tapi tidak ada yang bisa menempuhnya tanpa kunci." "Kunci? Kunci apa?" Sosok itu tersenyum samar. "Kunci yang hanya bisa didapat jika kau menerima bahwa kau sudah mati." Sardi menatapnya tajam. "Aku gak mati," serunya. Tawa berat itu menggema lagi,
kali ini lebih keras. Lentera-lentera di sekitar ruangan bergoyang hebat, api mereka berkedip seolah tertawa juga. Semua orang di sini bilang begitu. Tapi lihatlah ke kakimu, Sardi. Sardi menunduk dan darahnya langsung membeku. Kakinya tidak menyentuh lantai. Tubuhnya sedikit melayang, bayangannya tidak ada. Ia berusaha melangkah, tapi gerakannya seperti melayang di air. Sardi mundur, panik. Tidak, ini mimpi. Ia mencubit pipinya, menampar wajahnya sendiri, tapi rasa sakit itu aneh, bukan seperti manusia yang hidup. Sosok berjubah hitam itu menatapnya iba, lalu menjentikkan jarinya. Seketika, ruangan itu berubah. Lentera-lentera padam satu persatu. Udara menjadi lebih berat, gelap, dan dingin. Kini Sardi berdiri sendirian di ruangan besar tanpa cahaya. Lalu dari segala arah, muncul suara langkah kaki. Pelan, serentak, mendekat. Dari kegelapan, bermunculan sosok-sosok berpakaian seperti prajurit kuno. Wajah mereka rata tanpa mata, tanpa mulut. Mereka mengelilingi Sardi, bergerak perlahan. Sardi berteriak, "Jangan dekat-dekat. Pergi," tapi tak ada yang berhenti. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan, memegang pergelangan tangan Sardi. Sentuhannya dingin seperti es. Ia berusaha melepaskan diri, tapi pegangan itu kuat. Dari kegelapan, suara berat itu berbicara lagi. "Mereka akan menuntunmu ke takdirmu, Sardi. Menerima, atau tersesat selamanya di antara dua dunia." Sardi berontak sekuat tenaga. "Aku gak mau. Aku mau pulang." Namun semakin ia berteriak, semakin banyak sosok tanpa wajah itu mendekat. Mereka membentuk lingkaran, menunduk, dan mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia fahami. Suara itu dalam, seperti gema dari dasar bumi. Tiba-tiba, di tengah lingkaran itu, lantai terbuka. Muncul cahaya merah menyala, seperti bara api dari jurang tak berdasar. Dari celah itu keluar asap pekat, dan di dalam asap itu, Sardi melihat bayangan truknya terguling, rusak, dan dirinya sendiri duduk di kursi sopir dengan kepala bersandar di setir. Aku di sana," bisiknya. Salah satu sosok tanpa wajah mendekat, menyerahkan sesuatu padanya, benda kecil, tua, berkarat. Sebuah kunci. Sardi menatap kunci itu dengan tangan gemetar. Ini maksudnya apa?" Suara berat itu menjawab lirih, hampir seperti berbisik di telinganya. "Itu kunci pintu balik. Tapi setiap pintu memiliki harga." Sardi menatap jurang merah di bawah kakinya, lalu menatap kunci itu. "Kalau aku pakai ini, aku bisa balik." "Ya, tapi jika hatimu masih menolak apa yang telah terjadi, kau tidak akan sampai ke dunia mereka. Kau hanya akan tersesat di antara dua alam." Sardi menatap lagi ke dalam celah itu. Ia bisa melihat wajah istrinya, menangis di samping peti kayu. Ia ingin memeluk, ingin bicara, ingin bilang kalau ia masih di sini, tapi suaranya tak bisa keluar. Air matanya jatuh. "Kalau begitu, biar aku coba," ucapnya dengan suara serak. Ia menggenggam kunci itu erat-erat, tapi begitu ia melangkah ke arah cahaya merah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang oleh kekuatan besar. Sosok berjubah hitam itu kini berdiri di belakangnya, menatap lurus ke matanya. "Belum waktumu, Sardi. Kau belum menerima. Jadi kunci itu hanya akan membawa kau kembali. Tapi bukan sebagai manusia." Sardi ingin bertanya, tapi tiba-tiba pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya berputar, suara langkah-langkah itu menghilang, dan semua berubah jadi gelap. Saat matanya terbuka lagi, ia sudah berada di dalam kabin truknya yang remuk. Hujan masih turun. Di luar, suara sirena polisi terdengar jauh. Tapi anehnya, semua sepi. Ia menatap ke kaca spion dan di sana, sosok dirinya sendiri sedang duduk di kursi sopir. Tersenyum. Ketika Sardi kembali membuka mata, pandangannya perlahan mulai fokus, tapi yang ia lihat bukan jalan, bukan hutan, bukan truknya. Ia berdiri di tengah ruangan yang begitu besar, begitu megah, namun sama sekali tak terasa nyata. Langit-langitnya tinggi menjulang, dihiasi ukiran emas dengan pola yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti campuran antara bentuk ular, burung, dan api. Cahaya keemasan yang lembut turun dari entah mana, membuat lantai di bawah kakinya berkilau seperti kaca bening. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah keheningan yang mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada deru mesin, tak ada hembusan angin. Hanya ada dirinya, dan gema napasnya sendiri. Sardi menelan ludah, matanya menelusuri sekeliling ruangan. Di ujung sana,
ia melihat sesuatu yang tampak seperti tahta besar. Dari jauh, benda itu berkilau, entah karena emas atau batu permata. Di atasnya, duduk seseorang orang yang mengenakan pakaian hitam panjang dengan mahkota kecil di kepalanya. Tapi wajahnya tidak jelas, seperti diselimuti bayangan, meski cahaya di ruangan itu terang. Sardi melangkah perlahan. Setiap langkahnya menghasilkan gema panjang yang terdengar sampai ke ujung ruangan. Ia bahkan bisa mendengar degup jantungnya sendiri yang berdetak cepat. "Halo, ini di mana?" Ya, suaranya terdengar kecil, serak, seperti takut mengganggu sesuatu. Sosok di atas tahta itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seolah sedang memperhatikan Sardi dari jauh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sangat berat, dalam, dan menggema dari segala arah. Seakan tembok-tembok di ruangan itu ikut berbicara. "Selamat datang, Sardi." Suara itu membuat seluruh tubuh Sardi merinding. Ia bahkan mundur selangkah tanpa sadar. Siapa? "Pak, ini di mana?" Saya tadi di jalan. Truk saya nabrak. Suara itu menyaut lagi, pelan tapi menekan. "Ya, kau memang di jalan itu. Tapi jalan yang sudah kau lewati. Bukan sembarang jalan." Sardi bingung. Ia menatap ke arah sosok itu, mencoba mencari wajahnya. Tapi bayangan gelap di sekelilingnya tak pernah surut. Hanya sepasang mata samar yang kadang berpendar merah di antara kabut hitam di sekitar tahta itu. "Saya ini di rumah sakit, ya, Kang? Atau di mimpi?" Katanya berusaha tertawa kecil, tapi justru suaranya bergetar. "Kalau ini mimpi, mengapa kau masih bisa merasakan dinginnya lantai di bawah kakimu?" Sardi refleks menunduk. Ia baru sadar, kakinya telanjang. Dan ya, lantai itu benar-benar dingin seperti es, bahkan terasa menembus tulang. Ia menggigil. "Saya cuma pengen pulang, Kang. Anak saya di rumah nungguin. Saya masih harus kirim pasir lagi besok." Tiba-tiba terdengar bunyi denting halus, seperti rantai logam bergesekan. Dari sisi kanan ruangan, muncul dua sosok tinggi berjubah putih. Langkah mereka pelan, tapi lantai di bawah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Yang aneh, wajah mereka kosong, rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Mereka membawa sesuatu seperti obor, tapi apinya bukan merah, melainkan biru pucat yang menyala tanpa panas. Sardi spontan mundur, hampir jatuh. "Astagfirullah," katanya dengan suara pelan. Kedua sosok itu berhenti beberapa meter di depan tahta, lalu berlutut serentak, menunduk dalam-dalam. Lalu suara berat tadi terdengar lagi, "Sardi, kau tahu di mana kau berada?" Sardi menggeleng pelan. Sosok itu kemudian bangkit dari tahtanya, perlahan menuruni 3 anak tangga batu. Setiap langkahnya menimbulkan gema berat seperti pukulan palu baja. Dari dekat, tubuhnya sangat tinggi, mungkin 2 kali lipat tinggi Sardi, dan dari celah jubah hitamnya kadang tampak seperti asap hitam berputar-putar. Inilah tempat di mana mereka yang tersesat datang. Tempat yang tak bisa dijelaskan manusia. Sardi mundur lagi, matanya melebar. "Saya nggak ngerti maksudnya, Kang. Saya cuma kecelakaan. Saya cuma sopir. Kalau ada yang salah, saya minta maaf." Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya. Tidak semua yang datang ke sini bersalah. Ada yang dipanggil karena waktunya sudah tiba. Tapi kau datang terlalu cepat. Sardi memegangi dadanya yang terasa sesak. "Maksudnya gimana?" Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang membuat udara di sekitar jadi lebih berat. "Tubuhmu masih di sana, tapi rohmu sudah sampai sini." Sardi langsung pucat. Ia melangkah mundur dengan gemetar. "Jadi, saya mati, Kang?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sardi lama sekali, lalu berkata dengan nada pelan tapi tajam, "Belum. Tapi kalau kau tidak tahu jalan pulang, maka kau akan tetap di sini." Ruangan itu tiba-tiba berubah lebih gelap. Cahaya emas di langit-langit meredup pelan, digantikan oleh kabut hitam yang muncul dari bawah lantai. Kabut itu bergerak pelan, naik ke kaki Sardi, membuat udara semakin dingin. Ia berusaha mengibaskannya, tapi kabut itu terasa seperti punya tangan menyentuh kulitnya dengan lembut, lalu menahan langkahnya. "Apa yang kalian mau dari saya?" Sardi berteriak kecil. Suara itu menjawab tanpa emosi, "Yang kami mau tidak banyak. Kami hanya ingin kau tahu, tak ada yang melintasi alas roban tanpa izin." Sardi menatapnya bingung. Izin ke siapa? Tentu saja,
K yang berkuasa di jalan itu. Sardi terpaku. Jalan itu sudah ia lewati ratusan kali. Ia tahu cerita tentang penunggu alas roban, orang-orang bilang di sana ada pasar gaib. Ada makhluk yang menyamar jadi manusia. Bahkan ada istana yang tak bisa dilihat kecuali oleh orang yang dipilih. Tapi selama ini ia anggap itu cuma bualan sopir-sopir lama yang suka ngarang cerita buat nakut-nakutin. Namun malam ini, semua itu terasa nyata. Sardi menatap sekeliling. Di dinding ruangan itu, ia baru sadar ada banyak lukisan besar, tapi bukan lukisan biasa. Gambar-gambarnya bergerak perlahan, seperti hidup. Ada satu yang menampilkan truk terguling di jalan licin. Di dalamnya, seseorang berlumuran darah, dan di luar kabin, ada sosok lain berdiri memperhatikan sama persis seperti yang ia lihat sebelum semuanya gelap. Itu, Sardi menunjuk dengan tangan gemetar. Itu saya, itu truk saya. Sosok berjubah hitam mendekat. Benar, semua yang terjadi sudah tergambar di sini. Sardi, tapi apa kau pikir kau benar-benar melihat dirimu keluar dari kabin? Apa kau pikir itu kebetulan? Sardi hampir tak bisa bicara. Jadi, itu bukan saya. Bukan, itu adalah bayangan yang kami kirim untuk memanggilmu. Kau sudah melewati batas dunia manusia. Sekarang kau berdiri di gerbang kami. Sardi merasa lututnya lemas. Ia jatuh berlutut, menatap lantai yang licin itu, sementara air matanya menetes pelan tanpa ia sadari. Saya nggak mau mati, saya masih punya keluarga. Sosok itu menatapnya lama. Semua yang datang ke sini selalu bilang begitu, tapi sedikit yang benar-benar bisa kembali. Tiba-tiba terdengar suara seperti petir di kejauhan. Dinding di sisi kiri ruangan retak halus, dan dari celah itu muncul kilatan cahaya putih seperti sinar bulan. Suara berat itu kembali berkata, "Jika kau ingin pulang, temukan pintu itu sebelum cahayanya padam." Sardi spontan menoleh ke arah cahaya itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari, meski lantainya terasa berat dan dingin. Suara langkahnya bergema keras. Tapi baru beberapa meter, dari belakangnya terdengar derap langkah cepat para penjaga tanpa wajah tadi mulai bergerak. Mereka berlari dengan gerakan aneh, seperti meluncur di atas lantai. Sardi mempercepat langkahnya. Napasnya memburu. Ia hampir sampai di celah dinding itu ketika tangan panjang salah satu penjaga menyambar lengannya. Rasanya dingin seperti es dan kuat seperti baja. Ia menjerit keras, mencoba melepaskan diri. "Lepasin, saya mau pulang." Sosok itu menariknya mundur. Tapi pada saat bersamaan, dari arah celah cahaya itu, terdengar suara yang sangat familiar, suara mesin truknya. Sardi menoleh. Dari balik cahaya itu, terlihat sekilas bentuk truknya dan kabin yang ringsek dengan tubuhnya sendiri masih terjepit di dalam. Ia melihat wajahnya sendiri. Matanya terbuka tapi kosong. "Aku masih di sana," bisiknya lemah. Dan dalam detik berikutnya, semuanya kembali berubah ruangan. Sosok-sosok tanpa wajah. Kabut, cahaya semua berputar cepat seperti pusaran air. Sardi menutup mata, menjerit sekencang-kencangnya. Dan begitu ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya duduk kembali di dalam kabin truk. Namun dunia di luar jendela tidak sama seperti sebelumnya. Tidak ada hujan, tidak ada suara, dan semua warna terlihat lebih pucat, seperti bayangan dari dunia lain. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di belakang truknya, di tengah kabut yang tebal, ada gerbang besar dari batu, dengan ukiran naga dan tulisan kuno yang bersinar samar. Gerbang itu perlahan tertutup sendiri, dan dari dalamnya, suara berat itu terdengar lagi, samar tapi jelas. "Kau belum pulang, Sardi. Kau baru melewati gerbang pertama." Sardi menatap gerbang batu besar yang perlahan menutup di balik kabut tebal. Ukiran di permukaannya tampak hidup naga dan wajah manusia bersatu, bergerak samar seperti bernapas. Begitu gerbang itu benar-benar tertutup, suara bergemuruh berhenti. Udara menjadi hening, namun hening yang aneh, seolah dunia di sekitarnya berhenti bernapas. Sardi masih duduk di kabin truknya yang ringsek, tangannya gemetar, dan darah di pelipisnya sudah mengering. Ia mengatur napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku belum pulang," gumamnya pelan. Ia memandang keluar jendela, berharap melihat petunjuk arah. Mungkin lampu kendaraan lain, atau sekadar pohon yang ia kenal di jalur alas roban. Tapi yang tampak hanyalah kabut putih pekat. Tak berujung, seperti dinding yang menelan semua pandangan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran hujan. Sardi menyalakan mesin truk.
tapi tidak ada respons. Bahkan suara starter pun tak terdengar. Ia menekan klakson, tidak ada bunyi. Semua mati. Ia keluar dari kabin, menjejak tanah yang lembek seperti lumpur. Tapi anehnya, begitu kakinya menyentuh tanah, permukaannya terasa hangat. Bukan basah atau dingin seperti yang ia harapkan di malam hujan. Ia menunduk. Tanah itu perlahan mengeluarkan uap tipis, seolah bernafas. Sardi mengernyit, menatap ke sekeliling. Kabut sedikit menyingkir, memperlihatkan jalan yang memanjang lurus. Tapi di kedua sisi jalan, tak lagi ada pohon jati atau hutan. Sebaliknya, berdiri tiang-tiang batu tinggi dengan ukiran wajah-wajah manusia menangis, seolah terjebak di permukaannya. Setiap kali Sardi menatap salah satunya, ia merasa wajah itu bergerak sedikit. Bibirnya bergetar pelan. Ia melangkah hati-hati. "Ya Allah, ini di mana sih?" katanya berbisik, meski tak ada yang mendengar. Udara mulai berubah. Semakin jauh ia berjalan, semakin dingin dan semakin gelap. Meski tak ada matahari yang terlihat, hanya kabut samar yang kadang berputar di sekitar tubuhnya, membentuk siluet aneh bayangan yang menyerupai manusia. Tapi tak jelas wujudnya. Sardi menelan ludah dan mempercepat langkah. Tapi setiap beberapa meter, terdengar suara langkah lain, pelan, berat, teratur, menyusul di belakangnya. Ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ia berjalan lagi, suara itu kembali mengikuti. "Siapa?" serunya tiba-tiba. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, di kejauhan, tampak cahaya biru bergetar, seperti obor yang menyala di tengah kabut. Sardi mendekat, dan begitu cahaya itu makin jelas, ia melihat 4 sosok berjubah putih, berdiri sejajar. Wajah mereka, lagi-lagi rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi dari bagian wajah kosong itu keluar cahaya samar kebiruan, seperti menyala dari dalam kepala mereka. Sardi mundur spontan. "Jangan dekat-dekat," katanya pelan. Tapi para sosok itu tidak bergerak cepat. Mereka hanya melangkah pelan, tapi mantap, seolah sudah tahu Sardi tak bisa lari jauh. Satu di antara mereka membawa nampan perak yang mengeluarkan uap dingin. Di atasnya ada 2 benda, segumpal tanah basah, hitam pekat, dan sebuah kunci kecil berkarat. Sardi menatap benda-benda itu dengan heran, tapi juga takut. Lalu suara berat itu datang lagi, bergema dari segala arah, tanpa sumber yang jelas. "Itu bekalmu, Sardi." Sardi menoleh ke kanan, ke kiri. "Kau lagi? Kau siapa sebenarnya? Kenapa aku di sini?" Suara itu tak menjawab langsung. Dari kabut di depan para penjaga itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam yang sama seperti yang ia lihat di istana tadi. Tapi kali ini, jubahnya tak lagi bersih, seolah basah dan meneteskan cairan gelap seperti darah. Sardi memundurkan langkah. "Aku udah bilang, aku mau pulang. Aku gak ada urusan sama kalian." Sosok itu mendekat dengan langkah tenang, meski setiap langkahnya meninggalkan jejak api kecil yang cepat padam. "Kau sudah di antara 2 dunia, Sardi. Tak mudah kembali. Tapi kami memberi pilihan." Sardi menatap kunci berkarat itu. "Ini, buat apa?" "Itu kunci pintu balik," jawab suara berat itu. "Tapi setiap pintu punya penjaganya." Sardi mengerutkan kening. "Penjaga? Maksudmu mereka?" Ia menunjuk ke 4 sosok tanpa wajah. Sosok berjubah hitam itu tersenyum samar, meski wajahnya nyaris tak terlihat. Mereka bukan penjaga, mereka pengantar. Penjaga yang sebenarnya menunggu di ujung jalan. Udara di sekitar mereka mendadak berubah, hembusan angin muncul dari arah yang tak jelas, membuat kabut menyingkir sedikit. Di kejauhan, Sardi melihat sesuatu yang menyerupai gerbang batu lain, tapi lebih tinggi, lebih gelap, dan di sekelilingnya berkumpul puluhan sosok tanpa wajah. Mereka berdiri diam, tapi tubuhnya bergerak samar, seperti asap yang terus berputar. Sardi menelan ludah. "Aku harus lewat situ, jika kau ingin kembali, ya, dan kalau aku gagal, kalau kau gagal, kau tinggal di sini selamanya." Sardi menatap kunci berkarat itu sekali lagi. Ia ragu, tapi tangannya perlahan terulur. Begitu ia menyentuh kunci itu, kulitnya terasa seperti terbakar. Ia menjerit pelan dan menjatuhkannya. Kunci itu jatuh ke tanah, tapi bukannya berhenti. Benda kecil itu justru tenggelam perlahan ke dalam tanah, meninggalkan lubang kecil yang mengeluarkan uap putih. Sardi menatap sosok berjubah hitam itu dengan marah. "Kalian main-main sama aku?" "Tidak," jawab suara itu tenang. "Kami hanya menguji apakah kau berani menggenggam nasibmu sendiri."
Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari balik kabut di atas kepala, terdengar suara seperti teriakan panjang yang sangat jauh. Seperti ribuan orang berteriak bersamaan tapi tertahan. 4 sosok tanpa wajah itu menunduk, seolah memberi hormat pada sesuatu yang lebih besar. Sardi menatap ke arah gerbang gelap di kejauhan. Dari baliknya, muncul bayangan besar sesuatu yang bergerak lambat tapi berat. Ketika sosok itu mendekat, Sardi melihat tubuhnya terbuat dari batu dan tanah, dengan puluhan tangan menonjol keluar dari dadanya, bergerak seperti meraih udara. Dari setiap rongga di tubuhnya keluar asap pekat dan suara rintihan. Sardi mundur beberapa langkah. "Apa itu?" "Penjaga pintu," jawab suara itu datar. "Dia akan membiarkanmu lewat. Kalau kau berani menatapnya tanpa berlari." Sardi ingin menolak, tapi sosok berjubah hitam itu menghilang tiba-tiba, lenyap seperti asap. Kini hanya ada dia, 4 pengantar tanpa wajah, dan raksasa batu itu yang semakin mendekat. Setiap langkah raksasa itu membuat tanah bergetar. Bau logam dan tanah basah bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Sardi menutup hidung, tapi aroma itu tetap menembus. Ia menatap makhluk itu yang kini sudah cukup dekat. Dari lubang-lubang matanya yang kosong mengalir cairan hitam pekat, dan dari dalam mulut lebarnya terdengar suara lirih seperti bisikan puluhan orang yang meratap. "Sardi," ia tersentak. Suara itu, suara anaknya. "Sardi, ulang." Jantungnya berdetak cepat. "Dita, kamu di mana, Nak?" Tapi suara itu bukan berasal dari arah tertentu. Ia datang dari makhluk itu sendiri. Mulut besarnya terbuka, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah manusia. Mereka menatap Sardi, memanggil-manggil, seolah meminta tolong. Sardi menutup telinga dan berlari. Tapi jalan di bawahnya seolah memanjang tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil justru membuat gerbang itu terasa semakin jauh. Ia menengok ke belakang, raksasa itu tetap di sana. Berjalan pelan tapi tak pernah berhenti. Tiba-tiba, dari balik kabut di depan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu kecil dari kayu tua, berdiri sendiri di tengah jalan, tanpa dinding, tanpa rumah. Di gagangnya, tergantung kunci berkarat yang sama seperti yang tadi jatuh. Sardi terhenti, ragu. Itu pintunya. 4 sosok tanpa wajah muncul di sisi kanan dan kirinya, berdiri diam menghadap pintu itu. Satu di antaranya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat. Sardi menatap mereka dengan wajah tegang. "Kalau ini jebakan, aku," katanya belum sempat menyelesaikan kalimat, ketika pintu itu bergetar pelan. Dari celahnya keluar cahaya putih menyilaukan, dan di dalamnya ia bisa melihat sekilas wajah istrinya, menangis di pinggir ranjang rumah sakit. Sardi tercekat. Ia tahu itu nyata. Ia tahu itu rumahnya sendiri. Ia mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika suara berat itu kembali bergema di kepalanya. Setiap yang kembali harus meninggalkan sesuatu. Sardi berhenti. Meninggalkan apa? Tidak ada jawaban. Tapi begitu ia menoleh, ia melihat 4 pengantar itu mulai lenyap satu persatu, seperti asap tersapu angin. Raksasa penjaga di belakangnya sudah semakin dekat. Suara langkahnya kini terdengar seperti drum perang. Sardi menatap pintu itu sekali lagi. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kunci, memutarnya, dan membuka pintu. Cahaya putih menyambar seluruh pandangannya, membuatnya buta seketika. Ia menjerit keras dan dalam sekejap, semua suara, kabut, dan rasa dingin menghilang. Namun sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara terakhir yang berbisik di telinganya. Pelan tapi jelas, "Selamat datang kembali, Sardi." Tapi bukan sebagai manusia sepenuhnya. Sardi mengerjap pelan, matanya terasa berat, kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya seperti ditimpa beban besar. Perlahan, pandangannya mulai jelas. Ia melihat atap kabin truk yang penyok, kaca depan pecah, dan kemudi bengkok. Bau bensin menyengat bercampur dengan darah dan asap mesin. Ia masih di dalam truk, di tempat yang sama, tapi suasananya berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada kabut. Langit tampak seperti abu-abu keperakan, datar tanpa awan. Dan udara di luar benar-benar diam. Tak ada angin, tak ada serangga, tak ada suara mesin lain. Sardi berusaha menggerakkan tangan. Berat, tapi bisa. Ia perlahan membuka pintu kabin dan keluar, menjejak tanah yang terasa dingin dan keras. Ia menatap sekeliling. Jalur alas roban terbentang seperti biasa, tapi warnanya aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak kelabu, seperti kehilangan warna.
Udara di sekitarnya seolah tidak punya suhu. Ia mencoba menenangkan diri, memegangi kepalanya yang nyut-nyutan. Oke, aku kecelakaan. Aku masih hidup. Mungkin ini cuma syok, katanya pelan. Tapi suaranya sendiri terdengar aneh di telinganya serak, bergema sedikit, seperti berbicara di dalam ruangan kosong. Sardi berjalan ke depan truk, ingin melihat seberapa parah tabrakannya. Tapi langkahnya berhenti mendadak. Di depan truk, tepat di tepi jalan, ia melihat kerumunan orang. Ada beberapa pria memakai jas hujan, beberapa memakai helm, dan 1-2 polisi berdiri di dekat garis kuning. Mereka mengelilingi sesuatu di tanah. Sardi tertegun. Loh, ini, kok Rama? Gumamnya. Ia mencoba mendekat, tapi anehnya, tak seorang pun menoleh padanya. Mereka sibuk berbicara satu sama lain. Kasihan, sopirnya nggak sempat diselamatin, kata salah satu dari mereka. Iya, padahal truknya baru aja direm. Mungkin ngantuk. Duh, saya lihat tadi badannya kejepit di setir. Ngeri banget. Pak, kata-kata itu membuat bulu kuduk Sardi berdiri. Ia menatap ke tengah kerumunan, mencoba melihat apa yang mereka bicarakan. Dan saat itu ia melihatnya, tubuhnya, dirinya sendiri, terjepit di setir, dengan darah mengalir di pelipis. Mata terbuka setengah, wajah pucat dan dingin. Dunia seperti berhenti berputar. Sardi melangkah mundur pelan, napasnya memburu. Enggak mungkin, aku di sini, katanya panik, menatap tangannya sendiri. Tapi tubuhnya tampak normal, utuh, tidak berdarah. Ia coba menyentuh salah satu polisi yang berdiri di dekatnya, tapi tangannya menembus tubuh polisi itu, seperti menyentuh asap. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang meski ia tak yakin apakah ia masih punya jantung yang berdetak. Jadi, aku mati, suaranya bergetar. Suara dari belakang membuatnya tersentak. Belum tentu. Sardi menoleh cepat. Di belakangnya, berdiri sosok berjubah hitam yang tadi ia lihat di istana. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, tapi wajahnya tetap diselimuti bayangan. Sardi gemetar. Aku udah bilang aku mau pulang. Aku udah buka pintu itu. Kenapa aku masih di sini? Sosok itu menjawab pelan, karena kau masih menatap masa lalu, bukan jalan pulang. Sardi menatap jasadnya lagi. Beberapa petugas sedang berusaha mengangkat tubuhnya dari kabin. Ia melihat wajahnya sendiri dari luar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar asing pada dirinya sendiri. Sosok berjubah itu mendekat. Kau terjebak di antara dua alam, Sardi. Dunia ini adalah bayangan dunia manusia. Kau bisa melihat mereka, tapi mereka tak bisa mendengar panggilanmu. Sardi menatapnya tajam. Terus, aku harus apa? Buka mata lebih dalam. Lihat siapa yang sebenarnya berdiri di sekelilingmu. Sardi mengerutkan dahi, bingung. Tapi begitu ia menatap kerumunan itu lebih lama, perlahan wajah-wajah mereka mulai berubah. Kulit mereka memucat, mata mereka menghitam, dan mulut mereka perlahan terbuka lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Suara mereka berganti jadi bisikan serak, seperti ratusan suara berlapis-lapis. Jangan percaya, jangan pulang. Di luar sana, mereka menunggu. Sardi mundur, hampir tersandung. Apa yang kalian mau dariku? Tak ada jawaban selain bisikan itu yang semakin keras, membuat kepala Sardi berdenyut. Ia menutup telinga, tapi suara itu malah terdengar dari dalam pikirannya. Lalu, semuanya mendadak hening. Satu suara perempuan terdengar, lembut, memanggil namanya. Sardi, ia langsung menoleh. Di sisi jalan, berdiri seorang perempuan mengenakan daster putih, rambut panjang terurai. Wajahnya samar dalam kabut, tapi Sardi yakin ia mengenalnya. Ita, suaranya nyaris berbisik, itu istrinya. Perempuan itu tersenyum lembut. Pulanglah, aku nunggu kamu. Sardi mendekat, matanya berkaca-kaca. Ita, kamu bisa lihat aku. Perempuan itu mengangguk pelan. Iya, tapi kamu harus tinggalkan truk itu. Jangan lihat ke belakang. Sardi menatap truknya sekali lagi. Tubuhnya sendiri sudah dibawa keluar. Polisi mulai menutupnya dengan kain putih. Dadanya sesak, campuran antara sedih, takut, dan bingung. Ia menatap Ita lagi. Aku pengen pulang, Ta. Kalau gitu, ikut aku, jawab perempuan itu lembut. Ia berjalan menjauh dari jalan, ke arah hutan yang gelap. Sardi mengikuti, tanpa berpikir panjang. Tapi makin jauh ia melangkah, makin aneh suasananya. Tanah di bawah kakinya berubah lembek, lalu seperti lumpur hangat.
Pohon-pohon yang tadi kelabu mulai berubah jadi batang-batang hitam besar yang bergerak pelan seperti bernafas. "Ita," panggilnya, suaranya bergetar. "Kamu yakin ini jalan ke rumah?" Perempuan itu berhenti sebentar, menoleh setengah, dan saat itu Sardi melihat wajahnya. Itu bukan Ita. Wajahnya sekarang pucat, matanya hitam penuh, dan mulutnya robek sampai ke pipi. "Rumahmu sudah di sini," katanya dengan suara serak dua nada, seperti dua orang berbicara bersamaan. Sardi menjerit mundur, tapi tangannya langsung disambar makhluk itu. Sentuhannya dingin seperti besi. Ia menarik kuat-kuat, berusaha lepas, dan berlari ke arah jalan. Tapi jalan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut putih tebal dan suara mesin truk samar di kejauhan. Ia berlari tanpa arah, napasnya tersengal. Dari balik kabut, bayangan-bayangan hitam bermunculan, mereka mengelilinginya, bergerak cepat seperti menari di udara. Lalu suara berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, bergetar di telinganya. "Kau sudah lihat apa yang menunggumu, Sardi? Dunia ini akan memakan mereka yang ragu." Sardi berhenti, menatap kabut di sekitarnya. "Aku gak mau di sini. Aku mau balik ke anakku, ke rumahku." Suara itu menjawab pelan tapi menusuk. "Kalau begitu, lepaskan tubuhmu." "Apa maksudmu? Rohmu tak bisa kembali selama kau menolak kematianmu sendiri." Sardi terdiam. Ia memandangi tangannya yang bergetar, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu tubuhnya sudah tak bernyawa, tapi bagian dirinya yang tersisa masih menolak menerima. Dalam keheningan itu, suara mesin truk terdengar lagi, keras kali ini, seolah datang dari balik kabut. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat cahaya lampu kendaraan menembus kabut perlahan. Truk itu miliknya sendiri, tapi di balik kemudi, ada seseorang yang mirip dirinya, duduk diam tanpa ekspresi, memandang lurus ke depan. Sardi melangkah mendekat, perlahan, dengan rasa takut yang makin kuat. Sosok itu menoleh sedikit, dan di saat pandangan mereka bertemu, Sardi melihat wajahnya sendiri pucat, kosong, dengan mata hitam legam. Sosok itu tersenyum tipis dan berkata dengan suaranya sendiri, "Sekarang, gantian aku yang nyetir." Sardi menjerit, mencoba mundur, tapi tubuhnya tertarik oleh pusaran angin kuat dari arah truk. Segalanya berputar, kabut menelan pandangan, dan semua warna lenyap. Ketika ia membuka mata lagi, ia duduk di kabin, tangannya memegang setir, lampu depan menyala menembus malam. Tapi di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dirinya sendiri, berdiri di belakang truk, tersenyum samar, sambil berbisik, "Kamu udah pulang, tapi gak sendirian." Sardi masih menggenggam setir erat-erat, napasnya tersengal. Jalanan di depan tampak seperti jalur alas roban yang ia kenal, tapi ada sesuatu yang salah. Lampu truk memantul di jalan aspal yang tampak basah, tapi hujan sudah berhenti. Udara begitu tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada aroma tanah basah yang biasa ia hirup setiap kali hujan reda. Ia melihat ke kaca spion lagi, dan benar saja dirinya sendiri masih berdiri di belakang truk. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak di tengah jalan, dengan senyum tipis yang tidak berubah. Tapi anehnya, meski truk melaju pelan, sosok itu tetap tampak di kaca spion, tidak mengecil, tidak tertinggal. Sardi menelan ludah. Tangannya gemetar di setir. "Ini mimpi, aku pasti masih pingsan di dalam truk," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama ia bicara, semakin ia sadar bahwa semuanya terasa nyata. Suara mesin, getaran setir, bahkan dinginnya udara yang menembus kulit. Ia menatap keluar jendela. Pohon-pohon di sisi jalan tampak berubah bentuk. Ada yang berputar pelan seperti bernafas, ada pula yang bergerak mendekat sedikit setiap kali ia berkedip. Dari jauh, kabut putih mulai turun lagi, menutup pandangan di depan. "Alas roban emang gak pernah kehabisan akal buat nakutin orang," katanya pelan, mencoba bercanda dengan diri sendiri. Tapi suaranya justru menggema aneh, seperti disambut oleh suara lain yang mengikuti di belakang. Sardi langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di dalam kabin, tapi ia bisa mencium bau amis samar, seperti darah yang mengering. Truk terus melaju pelan di tengah kabut. Sampai akhirnya, Sardi melihat sesuatu yang membuat matanya melebar. Di depan sana, di tengah jalan, tampak gerbang besar dari batu tua, tinggi menjulang, dengan ukiran naga dan wajah-wajah manusia di sekelilingnya. Ia tahu pasti, tidak ada gerbang seperti itu di jalur alas roban.
Jalur itu seharusnya hanya tanjakan, belokan tajam, dan hutan rapat. Tapi entah kenapa, sekarang di hadapannya berdiri pintu besar seperti gerbang kerajaan kuno. Dan anehnya, dari sela-sela pintu batu itu, keluar cahaya keemasan yang lembut seperti sinar dari dunia lain. Sardi perlahan menginjak rem. Truk berhenti dengan suara desis. Ia menatap gerbang itu lama, ragu, tapi ada sesuatu yang menarik dari cahaya di baliknya. Seolah ada suara lembut yang berbisik dari dalam sana, memanggilnya. Sardi, sini. Suara itu terdengar jelas. Perempuan, mirip sekali dengan suara Ita, istrinya. Tanpa berpikir panjang, Sardi membuka pintu dan turun. Ia berjalan pelan ke arah gerbang, menembus kabut yang makin tebal. Setiap langkah yang ia ambil terasa aneh, seolah tanah di bawah kakinya tidak lagi keras, tapi seperti pasir lembut yang hangat. Cahaya itu makin terang, dan dari baliknya, Sardi bisa melihat siluet seorang wanita berdiri di ambang pintu. Rambut panjang, tubuh ramping, dan senyum yang ia kenal. Ita, panggilnya lirih. Perempuan itu tersenyum lembut, mengulurkan tangan. Udah lama aku nunggu kamu. Sardi hampir menangis. Ia berlari kecil, ingin meraih tangan istrinya. Tapi begitu jaraknya tinggal satu langkah lagi, cahaya di belakang perempuan itu bergetar. Dan senyum lembut itu perlahan berubah, matanya menjadi hitam. Kulitnya memucat, dan dari bibirnya mengalir darah hitam pekat. Sardi berhenti mendadak. Bukan, kamu bukan Ita. Tiba-tiba suara berat bergema dari balik gerbang, dalam dan bergetar. Masuklah, Sardi, kau sudah dipanggil. Cahaya keemasan berubah jadi merah tua. Dari balik kabut, muncul pasukan sosok tinggi berjubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng logam, dan masing-masing membawa obor berapi biru. Mereka berjalan pelan, membentuk barisan, membuka jalan menuju dalam gerbang. Sardi mundur satu langkah, tapi tanah di belakangnya tiba-tiba hilang. Ia menoleh dan terkejut, truknya sudah tidak ada. Jalanan pun lenyap. Yang tersisa hanyalah lautan kabut putih tak berujung. Sekarang satu-satunya jalan hanyalah masuk ke gerbang itu. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran dan dorongan dari suara-suara lembut di kepalanya membuat langkahnya maju perlahan. Begitu ia melewati ambang pintu batu itu, dunia di sekitarnya langsung berubah. Ia kini berdiri di sebuah pelataran istana yang sangat luas. Lantainya dari batu hitam mengilap, langitnya berwarna merah tua, dan di tengahnya berdiri bangunan megah berarsitektur seperti campuran Jawa kuno dan kerajaan asing. Pilar-pilar tinggi berukir wajah manusia, tapi setiap wajah tampak seperti menatap Sardi dengan tatapan hidup. Angin lembut berhembus, membawa aroma dupa dan tanah basah. Di kejauhan, terdengar suara gamelan yang pelan, tapi nadanya aneh, tidak seperti gamelan biasa. Karena setiap dentingnya terasa seperti menggema di dalam dada, bukan di telinga. Sardi menatap sekeliling, masih sulit percaya. Aku, di mana ini? Sebuah suara menjawab dari belakang, tenang tapi tegas. Di istana yang kau lihat sebelum terbangun, Sardi. Istana yang menunggu orang-orang seperti kamu. Ia menoleh cepat. Di belakangnya, berdiri sosok berjubah hitam yang sama seperti sebelumnya, tapi kini wajahnya tampak lebih jelas. Wajah itu bukan sepenuhnya manusia, kulitnya abu-abu, matanya merah redup, dan di dahinya ada tanda seperti ukiran huruf kuno. Kau, Sardi berbisik, kau yang tadi di jalan. Sosok itu mengangguk. Aku penjaga pintu, dan kau telah melewati batas dunia manusia. Tak semua bisa sampai ke sini. Sardi melangkah mundur, bingung dan takut. Aku gak mau di sini. Aku cuma pengen pulang. Aku punya anak, punya rumah. Aku. Sosok itu mengangkat tangan, menghentikannya. Kau sudah mati di dunia manusia, Sardi, tapi belum sepenuhnya diterima oleh dunia roh. Karena itu kau dibawa ke sini, tempat antara, istana penantian. Kata-kata itu membuat Sardi terdiam lama. Napasnya mulai tersengal. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hatinya ia tahu ia memang sudah meninggalkan tubuhnya di jalan. Jadi, aku gak bisa balik? Tanyanya lirih. Belum tentu, jawab sang penjaga. Masih ada jalan pulang, tapi hanya jika kau bisa menerima kematianmu dengan tenang. Dan hanya jika sang penguasa istana mengizinkanmu. Penguasa istana? Sardi mengulang pelan. Penjaga itu menatapnya lama, lalu menoleh ke arah bangunan besar di tengah pelataran. Dia menunggumu. Tapi hati-hati, tidak semua yang memanggilmu benar-benar menginginkan kepulanganmu. Sardi menatap istana megah itu, dan entah kenapa, jantungnya terasa berdegup cepat.
Ia merasa ada sesuatu atau seseorang di dalam sana yang sudah lama menunggunya. Angin bertiup pelan. Langit merah di atasnya seperti berdenyut. Dari kejauhan, terdengar suara lembut yang sangat dikenalnya, memanggil lagi namanya. Sardi. Suara itu adalah suara Ita. Tapi kali ini, nada suaranya terdengar sedih. Seperti tangisan yang tertahan. Sardi menelan ludah, dan tanpa sadar, ia melangkah maju menuju pintu istana yang terbuka perlahan. Menyambutnya dengan cahaya merah berdenyut, dan dari dalam, terdengar suara langkah-langkah berat seperti sesuatu yang besar sedang menunggu. Langkah Sardi bergema di lantai batu hitam yang dingin. Setiap denting kakinya seperti menggema panjang, menabrak dinding istana yang menjulang tinggi. Di dalamnya, udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas mengandung kabut halus yang menggigit tenggorokan. Ia menatap sekeliling dinding istana dipenuhi ukiran wajah manusia yang menangis. Matanya tampak hidup, seperti benar-benar menatap Sardi setiap kali ia lewat. Obor-obor berapi biru menyala di sepanjang lorong, memberikan cahaya redup yang membuat bayangan di dinding bergerak seperti sesuatu yang bernyawa. Sardi menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus berjalan ke dalam. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besar dari logam hitam, berukir simbol aneh berbentuk lingkaran dengan huruf-huruf kuno. Pintu itu berdenyut perlahan, seperti jantung raksasa. Ia mendekat, dan tanpa menyentuh apapun, pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berat seperti raungan logam yang terbangun setelah tidur panjang. Cahaya merah menyala dari balik pintu, menyilaukan. Ketika matanya mulai menyesuaikan, Sardi tertegun di dalamnya terbentang ruang singgasana yang megah tapi menakutkan. Lantainya dari batu merah mengilap seperti darah, dan di tengahnya berdiri takhta hitam tinggi. Di atasnya duduk sosok raksasa dengan wajah samar. Tubuhnya diselimuti jubah merah gelap. Di sekitar singgasana, ratusan sosok berjubah hitam berlutut, tak bergerak, seperti patung. Tapi Sardi tahu mereka bukan patung. Napas mereka terdengar berat, seperti desah napas makhluk yang sangat letih tapi abadi. Sosok di atas takhta menundukkan kepala perlahan. Suaranya dalam dan menggema di seluruh ruangan. Jadi ini, manusia yang menolak mati. Sardi menelan ludah, berusaha bicara tapi suaranya serak. Aku gak ngerti. Aku cuma mau pulang. Aku gak mau di sini. Pulang? Suara itu terdengar seperti ribuan suara berbicara bersamaan. Kau sudah melihat jasadmu sendiri. Kau sudah menyeberang. Dunia manusia bukan lagi milikmu. Sardi menggertakkan giginya, menahan gemetar. Kalau gitu, kenapa aku masih bisa berpikir? Masih bisa ngerasa? Bukannya kalau mati. Selesai. Sosok di takhta perlahan berdiri. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, dan saat ia melangkah turun, lantai istana bergetar pelan. Karena kau tidak mati dengan tenang, Sardi. Kau mati dengan ketakutan, penyesalan, dan kemarahan. Dan semua itu menarikmu ke sini. Kantara. Sardi memejamkan mata sesaat. Air matanya mulai jatuh. Aku cuma pengen pulang ke Ita, ke anakku. Aku belum sempat minta maaf. Belum sempat ngomong kalau aku sayang mereka. Suasana di ruangan itu tiba-tiba hening. Hanya suara obor berdesis pelan. Sosok di takhta itu menatapnya lama, lalu perlahan mengangkat tangan. Dari lantai, muncul genangan cahaya putih. Di dalamnya, seperti cermin air, Sardi melihat Ita dan anaknya duduk di depan rumah mereka, menangis. Ada lilin dan foto dirinya di atas meja kecil. Sardi menatapnya lekat-lekat. Dadanya terasa sesak. Ita. Ia mencoba menyentuh genangan itu, tapi tangannya menembusnya. Ia hanya bisa melihat. Ita. Aku di sini. Aku hidup. Teriaknya putus asa, tapi suara itu tak menjangkau mereka. Ita terus menangis sambil menatap fotonya. Anak kecil di pangkuannya bertanya, Bu, Bapak kemana? Dan Ita menjawab lirih, Bapak udah di tempat yang jauh. Nak, Sardi terisak. Ia berlutut, memukul lantai batu. Tolong, biarkan aku balik. Aku janji. Aku gak akan marah. Aku akan berubah. Aku cuma mau pulang. Sosok di takhta berjalan mendekat, berdiri di hadapan Sardi. Pulang tidak semudah itu. Tapi ada 2 jalan yang bisa kau pilih. Sardi menatapnya penuh harap. Apa itu? Sosok itu mengulurkan tangan. 2 api muncul di depan Sardi, satu berwarna putih, satunya merah pekat. Api putih akan mengembalikanmu, tapi bukan sebagai manusia. Kau akan hidup di dunia mereka hanya sebagai bayangan, tanpa suara,
tanpa tubuh. Hanya bisa melihat, tak bisa disentuh. Dan api merah akan memberimu bentuk baru di dunia ini. Kau akan menjadi bagian dari istana ini, abadi, tapi kehilangan kenanganmu. Kau tidak akan ingat siapapun, bahkan namamu sendiri. Sardi terdiam lama. Ia menatap kedua api itu, matanya basah. Ia ingin pulang, tapi hidup tanpa bisa bicara, tanpa bisa disentuh. Apa gunanya? Tapi tinggal di dunia ini, menjadi makhluk tanpa ingatan. Itu bukan hidup, itu penjara. Ia menunduk. Aku gak tahu harus pilih yang mana. Sosok di hadapannya menatap tajam. Kau tidak bisa ragu. Alam tidak menyukai keraguan. Saat itu juga, lantai di bawah Sardi mulai bergetar. Dari segala penjuru ruangan muncul bayangan hitam, merayap di lantai seperti kabut tebal. Suara bisikan terdengar, suara orang-orang yang mati di alas roban, memanggil, memohon, menangis. Pilih, Sardi. Suara berat itu menggema. Sardi memejamkan mata, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku mau pulang. Ia meraih api putih. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya. Ia menjerit keras. Rasanya seperti terbakar dari dalam. Bayangan hitam di sekitarnya berteriak, menghilang satu persatu. Suara sang penguasa menggema terakhir kali. Kalau begitu, kembalilah. Tapi ingat, setiap cahaya butuh bayangan. Dan bayanganmu akan tetap di sini. Cahaya itu meledak. Dunia di sekeliling Sardi hancur jadi serpihan cahaya, dan semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di pinggir jalan alas roban. Subuh, kabut tipis menutupi hutan.